Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ini adalah bagian kedua dari pelajaran tentang Kristen ateis. Kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, bagian kedua tentang Kristen ateis. Kita ambil dari Mazmur 103 ayat 10 sampai 12. Mazmur 103 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar tentang Kristen ateis bagian kedua. Yang pertama, kita membahas tentang orang yang percaya Tuhan, orang Kristen, orang yang sudah ke gereja tetapi tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya, tidak tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Bahkan Tuhan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus, sehingga kita sanggup untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran. Karena apa? Karena Tuhan selalu hadir di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi? Orang Kristen ateis yang pertama, Bapak Ibu, yang kemarin kita bahas adalah orang yang selalu ketakutan, kekhawatiran dengan masa depan, dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Baik mereka mengalami hidup dalam keberkatan ataupun ada penderitaan, permasalahan di dalam kehidupan mereka, yang ada adalah ketakutan dan kekhawatiran. Mereka tidak mengenal bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang sungguh-sungguh menyertai mereka, Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Dan kali ini kita akan belajar tentang Kristen ateis yang kedua, yaitu orang yang percaya Tuhan tetapi tidak yakin Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Ya, kita merasa bahwa ketika kita berbuat dosa, Tuhan itu jauh dari kita. Seperti lagu Bimbo, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Ada seorang teman saya pendeta mengatakan, sekalipun kita sudah jadi anak Allah, tetapi ketika kita berdosa terhadap Tuhan, Tuhan akan meninggalkan kita. Tuhan akan jauh dari kita. Karena orang Kristen, orang percaya yang sudah menjadi anak Allah, dia harus benar-benar mengejar kekudusan, harus sungguh-sungguh hidup kudus. Kalau tidak, dia bukan anak Allah yang sesungguhnya. Dia adalah anak pungut, itu kata dia. Karena apa? Karena orang tersebut tidak mengetahui bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang sungguh-sungguh terhadap kita. Bahkan dikatakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Ya, harusnya apa yang kita lakukan, baik ketika kita sudah menjadi orang percaya, harusnya kita masuk neraka, Bapak Ibu. Harusnya kita menerima hukuman kekal karena dosa-dosa yang kita terima, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan akibatnya hukuman kekal menanti kehidupan kita. Tidak ada satupun yang lolos dari hukuman Tuhan, karena semua manusia telah berbuat dosa. Baik dia sebagai orang-orang percaya, dia tetap berbuat dosa. Bapak Ibu, Tuhan yang kita kasihi adalah Tuhan yang tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, yang tidak membalasnya setimpal dengan kesalahan kita. Bahkan dikatakan di sejauh timur dari barat, ia melupakan dosa kita, Bapak Ibu. Dia membuang dosa kita. Artinya dia tidak memperhitungkan dosa kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk kita, menebus kita, orang-orang pilihannya, Bapak Ibu, dosa kita masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, tuh lunas, Tuhan sudah bayar, tebus. Dikatakan di atas kayu salib ketika dia mau mati, Bapak Ibu,
Dikatakan sudah selesai. Sudah selesai bukan penderitaan yang dialami, sudah selesai. Tapi lebih daripada itu, apa yang dia lakukan, penderitaan di atas kayu salib, lunas sudah untuk membayar atau menebus dosa-dosa kita. Sebagai orang Kristen, ketika kita percaya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, Bapak Ibu, seketika pada saat itu kita tidak lagi berurusan dengan dosa. Tuhan sudah lunas bayar dalam kehidupan kita semua dosa-dosa kita. Masa lalu kita, Tuhan sudah lunas bayar. Dosa yang sekarang sedang kita buat, Tuhan ampuni. Bahkan yang akan datang, Tuhan juga ampuni. Karena apa? Karena kehidupan sebagai orang-orang percaya bukan lagi kehidupan yang berurusan dengan dosa. Kita memperhitungkan dosa. Hidup kita adalah hidup yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Hidup dalam kehendaknya. Ya. Jadi tidak lagi hitung-hitungan dosa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan sudah perlengkapi kita dengan Roh Kudus. Lah bagaimana dong kalau ada hamba Tuhan, orang percaya yang jatuh di dalam dosa? Baru-baru ini ada di Surabaya seorang pendeta yang cukup terkenal tiba-tiba masuk penjara dan divonis hukuman 15 tahun karena pelecehan seksual kepada anak-anak dilakukan bertahun-tahun. Nah, kalau gitu masuk surga atau tidak? Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu, ketika orang itu benar-benar sudah lahir baru, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya roh Tuhan ada dalam kehidupannya, memampukan dia mengatakan tidak terhadap dosa. Nah, sekarang permasalahannya, ketika dia sudah menjadi orang Kristen, bahkan menjadi pendeta, Bapak Ibu, tapi dia tetap melakukan dosa yang sama. Dan tidak ada pertobatan sama sekali. Seolah-olah tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Masalahnya, bukan tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Masalahnya, sekalipun dia pendeta, sekalipun menjadi hamba Tuhan, belum tentu dia lahir baru. Karena orang yang lahir baru, dia akan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Dia sanggup mengatakan tidak terhadap dosa. Bahkan, kalaupun dia hilaf melakukan dosa, dia akan mengalami pertobatan kembali. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, sekalipun kita sudah menjadi orang percaya, tetap Tuhan akan mengampuni kita. Dan saya percaya suara hati saudara tetap ketika melakukan dosa, tetap ada perasaan bersalah, tidak enak, tidak ada damai sejahtera. Dan itulah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk warning terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi apabila tidak ada warning dalam kehidupan kita, suara hati kita sudah mati ketika kita terbiasa melakukan dosa yang sama. Artinya Roh Tuhan tidak tinggal di dalam kehidupan kita. Bukan berarti dia meninggalkan kita, tetapi berarti kita belum lahir baru, belum menjadi manusia baru. Karena apa? Karena kita masih hidup di bawah kuasa dosa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah terhadap kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang binasa, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ibrani 13 ayat 5 saya katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kau. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita terpuruk, jatuh, tergeletak oleh karena dosa-dosa kita, Bapak Ibu, percayalah Tuhan akan membangkitkan kita. Bahkan Alkitab katakan, orang benar itu tidak akan jatuh tergeletak ketika dia ada di dalam dosa. Tuhan akan bangkitkan kembali, Tuhan akan pulihkan. Jangan menghakimi orang lain ketika dia melakukan dosa. Dia sedang berurusan dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan membuat pemulihan di dalam kehidupannya, dan Tuhan akan kembali memakai kehidupannya bagi alat kemuliaannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bahkan Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
Karena apa Tuhan lakukan itu? Karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Dia bukan hanya memberikan hidup kekal buat kehidupan kita yang percaya, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu mereka yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang-orang Kristen menjadi seperti orang Kristen ateis yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena punya prinsip seperti lagu Bimbo. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Apapun kehidupan kita, apapun perkara kita, apapun situasi kondisi kita, Dia ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia mengasihi kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati. Shalom.